Bismillah wala haula wala quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita masih bisa bertemu lagi di majelis kita dalam rangka untuk menambah keilmuan kita, mobil khusus kita dalam rangkaian pembahasan tentang Dzulhijjah dan segala macam ibadah yang ada di dalamnya. Kita sampai di kitab namanya kitab Adab-Adab Haji, karya dari Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Beliau saya tahu sudah wafat. Kita sampai di adab yang ke-9. Di sini dikatakan bahwasanya termasuk adab orang yang mau berangkat haji adalah merantunkan, mendoakan keluarga, kerabat dan para ulama dari tetangga dan sahabatnya. Menitipkan atau kalau kembali ke dalilnya di sini yang menitipkan, merantunkan, saya kok nggak paham bahasa Indonesianya. Jadi menitipkan keluarga dan kerabatnya kepada tetangga-tetangganya atau kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Yaitu Nabi SAW bersabda, "Man arada safaran," siapa yang ingin bersafar, falyaqul liman yukhallifu, maka hendaklah ia berkata kepada yang ditinggalkannya, astaudiukum, aku titipkan kalian, astaudiukumullah, kepada Allah, alladzi la tudi'u wada'ihi, yang tidak menyia-nyiakan wadi'ahnya. Wada'ih itu jamak dari wadi'ah, titipan-titipannya. Dan Nabi SAW mengantarkan sahabatnya apabila salah seorang dari mereka ingin safar, dia bersabda, astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalaka. Aku titipkan engkau kepada Allah agamamu, amanahmu, dan kesudahan menutup amalmu. Jadi ini ucapan orang yang mau safar yang di atas. Astaudiukumullah alladzi la tudi'u wada'ihi. Jadi ini ucapan orang yang mau safar kepada keluarga yang ditinggalkan. Adapun keluarga yang mau ditinggalkan, artinya dia berucap kepada orang yang mau safar, astaudi'ullah dinaka, aku titipan kau nih selama safarnya kepada Allah, yaitu tentang apa? Agamamu, wa amanataka, dan amanahmu, wa khawatima amalaka, dan kesudahan atau akhir amalmu. Ya, harapannya orang ini kalau kemudian dititipkan kepada Allah, ya dijaga agamanya, dijaga amanahnya. Amanah itu ya banyak ya. Misal dia sebagai seorang suami, ya jangan sampai berkhianat, jangan sampai berzina. Misal dia seorang pemimpin safar, ya jangan sampai kemudian mengkhianati safarnya. Dan yang menarik yang terakhir ini, wa khawatima amalaka, dan akhir dari amalmu, artinya berharap supaya husnul khotimah. Dan beliau SAW bersabda kepada musafir yang memohon nasihat kepada beliau, nah ini juga bisa ya, yaitu mendoakan orang yang mau berangkat, yaitu zawadakallah at-taqwa, semoga Allah menambahkan kepadamu takwa, wa ghafara dzambaka, dan mengampuni dosamu, wa yassara lakal khair, dan mudahkan kamu dalam berbuat kebaikan, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Ini juga bisa ya. Jadi doanya bisa yang di atas ini, bisa yang di bawah, dua-duanya juga boleh ya. Jadi ini diucapkan kepada orang yang mau safar. Yang di atasnya ini doa orang yang mau safar kepada yang mau ditinggalkan. Kemudian seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan ingin bersafar. Dia berkata, "Ya Rasulullah, berilah pesan kepadaku
Beliau SAW bersabda, usika bitaqwallah wa takbir ala kulli saraf. Aku berpesan kepadamu agar selalu bertakwa pada Allah dan baca takbir di setiap tempat yang tinggi. Ya, jadi kalau naik takbir, nanti kalau ada tanjakan, naik ya bu, tanjakannya turunan, naik apa? Tanjakan juga, ya, pokoknya naik, ya. Itu takbir. Ya. Ya, ini kalau bahasa Arabnya kan, aku pesen takwa kepadamu. Nek orang tua kita ini, bo atau bu, tak mangkat sih atau tak budal sih, jawabannya gue. Yole, sing hati-hati, ojo lali sholat. Itu sebenarnya mirip itu. Cuman orang tua kita kan mungkin dengan keawaman mereka dan mungkin juga keawaman kita gitu. Jadi mendefinisikan takwa itu sepenting gue sholat gitu, gitu ya. Jadi ngomong jolali takwa yo apa? Nah, itu loh. Tapi nek orang tuanya sama anaknya udah pinter ya bagus. Hati ya ning dalan takwa ning Gusti Allah jolali ya. Karena takwa itu lebih luas daripada sholat. Ya, sholat kan ya ibadah itu sholat gitu kan. Tapi kalau takwa kan semua bentuk ketaatan dijalankan, semua bentuk larangan dijauhi di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kamu pengen ngomong takwa ke anakmu ya pastikan anakmu ya buat ajari takwa itu apa gitu ya. Maka setelah ia pergi, beliau SAW berdoa, Allahumma azwilahul ard wa hawwin alaihi as-safar. Ya Allah, pendekkanlah bumi untuknya dan mudahkanlah perjalanannya. Ini kalau di logika kayak nggak mungkin, karena bumi itu udah tetap ya. Tapi kalau Allah berkehendak, safar itu bisa dibikin oleh Allah SWT jadi cepat, jadi pendek, jadi nggak kerasa gitu. Makanya kalau orang yang nggak paham membaca ini, seolah-olah bumi itu akan dibikin pendek, enggak ya. Tapi lebih kepada safar itu sebuah kondisi di mana orang itu bisa saja merasakan setiap jengkal perjalanan itu nggak enak gitu loh. Dari mulai pokoknya enak lah gitu. Maka kalau safar itu kamu bisa merasakan seolah-olah bumi itu pendek, maka itu safar tuh santai gitu. Saya kayak misal saya dulu pernah dari Jakarta ke Solo hampir tiap minggu gitu kan. Itu tuh kalau ya ini saya ya. Jadi kalau saya itu mau naik bis atau naik kereta, saya usahakan sebelumnya itu saya pokoknya piye caranya ora turu gitu, nggak tidur gitu. Jadi benar-benar dalam kondisi capek gitu. Nah begitu naik bis atau naik kereta, yang mana perjalanan dari Jakarta ke Solo itu paling enggak ya bisa 7 sampai 8 atau 9 jam tergantung situasi kondisi transportasinya gitu. Tapi begitu naik kereta atau naik bis langsung meremles gitu. Tangi-tangi udah Solo gitu. Apakah jarak Solo Jakarta memendek ya enggak gitu. Tapi lebih kepada kita tuh nggak merasakan capeknya gitu. Apalagi naik itu bis sleeper itu bisa ngelekar. Nah itu tambah nggak kerasa lagi gitu. Nah maka ketika kemudian membaca kayak gini gitu kan, itu bukan berarti kemudian buminya tambah pendek, enggak, tapi lebih kepada maksudnya adalah orangnya ini seolah-olah safarnya itu cepat gitu. Dan memang nanti ciri hari kiamat itu waktu itu terasa pendek, padahal waktunya sama 24 jam. Tapi tiba-tiba kok kayak aku lagi SD kelas 5, saya gak us anak 5 misalnya gitu. Nah itu akan terjadi gitu sama kalian. Ya, kok kita ini baru diajak jalan-jalan sama bapak ke alun-alun, saya kok malah harus nonton bapak. Nah, itu akan mungkin terjadi. Dan itu kalau bahas bab hari kiamat itu ya seperti itu. Nah, intinya adalah seorang yang bersafar perlu berpesan kepada yang ditinggalkan, orang yang ditinggalkan perlu berpesan kepada orang yang bersafar, dan kemudian mendoakan yang baik-baik. Nah, dan ketika menitipkan titipan yang terbaik itu ya kepada Allah. Kamu mau nitipkan kepada tetanggamu silakan, nitip silakan. Pak D, Bu D nitip anak kulo, garwa kulo, silakan, nggak apa-apa. Tapi yang namanya manusia, pengawasannya itu
nggak bisa 24 jam, dan dia juga punya urusan, nggak mungkin akan dedepi anakmu, istrimu, atau rumahmu 24 jam, nggak mungkin. Maka Allah ketika sudah menjaga, ketika Allah sudah dititipkan tadi loh di atas tadi, bahwasanya titipannya itu nggak akan kemudian disia-siakan. Ya. Alladzi la tudhi'u wada'ihi, yang tidak menyia-nyiakan titipan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menitipkan sesuatu itu bagusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah riwayat yang kemudian Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat yang masih muda, ya ghulam ifadillah yahfaduka. Hei anak muda, cah cilik, cah joko, gitu kan, jagalah larangan dan batasan Allah, jangan sampai buat langgar, maka Allah akan jaga kamu. Maka kalau kamu pengen dijaga di dunia ini sini wong rangendah banyak, wong dolim banyak, wong kafir banyak, wong musyrik banyak. Wong dolim itu, kalau omongan wong dolim itu kan bahasa agama ya. Kalau bahasa kriminalnya kan maling enek, copet enek, begal enek, klitih enek gitu kan, garong enek gitu kan, pencoleng enek, apalagi banyak. Nah, akan kamu dapati ketika kamu bandingkan pada 2 atau 3 orang, yang mana satunya dia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yang satunya dino-dino bermaksiat gitu kan, nggak mau sholat gitu kan, dan seterusnya, maka akan kamu dapati orang-orang yang bertakwa itu nggak akan atau jarang sekali ketemu sama tadi itu orang-orang dolim itu. Nggak pernah ketemu begal, nggak pernah ketemu copet, nggak pernah ketemu maling, rampok. Tapi satunya yang orang-orang selalu berbuat kemaksiatan itu hampir tiap hari ketemu sama orang dolim. Nek dihapusi kancane, tanggane, nek dibegal ning dalan, dirampok, nek dicopet itu hampir tiap hari. Makanya kamu lihat di TV itu orang-orang dolim itu kan beraksi hampir tiap hari, bahkan mungkin hampir tiap jam gitu kan. Nah, apalagi di negara kita yang hukuman buat mereka kurang tegas gitu kan. Maka yang harus kita pahami adalah ketika kamu pengen dijaga atau terjaga, ini juga bisa nanti kamu nasihatkan kepada istri kalau punya, nggak dua istri ya simboke gitu kan. Ya, serati simbok ya pae, adike gitu kan. Kamu nasihatkan kepada mereka bahwasanya saya, kakakmu, saya, adikmu nggak bisa menjaga kamu 24 jam, Mbak, Dek, Bu, Pak gitu kan. Tapi ya panjenengan kalau mau dijaga sama Allah ya mang jaga batasan Allah, jangan sampai dilanggar. Nanti Allah yang jaga. Wis. Jadi kalau Allah sudah berjanji, Allah akan menepati janji. Ya. Kemudian yang ke-10, jangan membawa lonceng, seruling dan anjing. Nah, jadi kalau mau ke tanah haram nggak usah bawa aneh-aneh. Ada orang bawa tape nengkono dangdutan nenek. Ada orang kesana yang merokok berselop-selop ada. Ada orang kesana bawa kartu domino, kartu remi gitu kan, bawa catur, monopoli segala macam. Nggak usah. Orang beriman harus bisa berusaha mencari kedamaian dalam ibadah. Nek nganti kamu belum bisa mencari atau menemukan kedamaian itu dalam ibadah, berarti ada sesuatu yang sedang tidak beres dengan diri kita. Orang Islam kok ndemok Quran gila atau alergi, nah, itu orang Islam yang aneh. Orang Islam kok habis sholat kemudian tidak tenang hatine, itu berarti sholatnya bermasalah. Orang Islam kok duduk di majelis ilmu gelisah kayak wong ambeien, ya, maka ini enggak benar ini. Artinya kamu harus introspeksi diri. Karena ayatnya jelas, ala bidzikrillah tatmainul qulub, dengan berzikir kepada Allah, dengan ngaji, dengan majelis ilmu, wiritan, itu harusnya kamu tenang. Kok nggak tenang, ini ada sesuatu nih. Maka sering-sering minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan ta'awud, karena mungkin ada setan yang sedang nempel, ngintil, jaluk gendong atau apapun lah namanya gitu. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, la tusahib la tashabul malaikah rifqatan fiha kalab wala jaros. Malaikat tidak mau menyertai
Ya, rombongan perjalanan yang padanya terdapat al-kalab wala al-jaros, yaitu lonceng gitu. Jadi malaikat itu atau hidup seorang muslim itu akan menjadi berkah, akan menjadi baik ketika disertai malaikat gitu. Sampai ketika pada perang Badar Nabi SAW terdesak, Nabi SAW meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengirim malaikat gitu loh. Termasuk ketika kamu masih ingat bab Lailatul Qadar, kebaikan Lailatul Qadar dijadikan dengan turunnya para malaikat gitu loh. Nah, termasuk rumah, keberkahan rumah itu ketika malaikat mau masuk. Maka safar pun juga demikian. Nabi mengingatkan, safarmu nggak berguna atau kurang baik atau kurang barokah, nek malaikat nggak menyertaimu. Nah, malaikat nggak mau ikut ketika ada anjing dan lonceng. Ini bukan berarti dibatasi di anjing dan lonceng. Ini dibatasi pada kondisi atau barang-barang yang sifatnya memicu ya, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Jadi barang-barang yang Allah nggak sukai nggak usah dibawa. Ya contoh misal ada orang ya kan pamit sama pasangannya mau umroh gitu kan. Terus kamu di rumah aja deh, aku tak umroh sendiri. Iya mas, gitu. Gak taunya dia berangkat sama selingkuhannya. Loh, kayak gini-gini nggak mungkin kemudian akan mendapatkan rahmat Allah. Ya. Atau misal lagi dia berangkat ke sana gitu kan. Ya. Tapi membawa duit korupsi, nggak mungkin akan disertai oleh malaikat. Dan darinya Rasulullah bersabda, al-jarasu mazamiru syaitan. Bahwasanya yang namanya lonceng itu adalah seruling daripada setan. Artinya gini, ketika kamu nyalakan musik, maka setan itu datang. Setan ikut party bersamamu. Mending kamu nggak lihat gitu. Nah, orang-orang yang dikelilingi syaitan tiap hari, dia akan dihiasi dengan berbagai macam bisikan-bisikan. Sampai kalau kamu pernah baca beritanya, saya sempat habis pikir itu. Ada vokalisnya itu, Linkin Park, bunuh diri. Padahal dia punya istri, punya anak 4 kalau nggak salah. Terus yang lucu, ketika ditanya atau dicari tahu kenapa dia bunuh diri, ternyata dia bunuh dirinya karena dia merasakan kesedihan temannya yang bunuh diri. Nanti temannya bunuh diri, dia sedih banget, dia pengen melu-melu gitu. Padahal coro ibarat bondo harta, dia punya banyak, bahkan anak ya oke gitu loh, istri ya duwe gitu. Jadi kalau kita kembali ke Al-Quran dikatakan wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sebenarnya dia punya sebab untuk bahagia karena punya pasangan, punya anak, punya sebab untuk sakinah. Tapi kenapa nggak dapat sakinah ya kan? Dino-dino sing dirungokke sing nyanyikke adalah musik. Akhirnya yang datang adalah syaitan, dan syaitan bisiki untuk hal yang nggak penting gitu loh. Umumnya ibu itu rela mati untuk anaknya, umumnya. Lah iki kok mati mergo koncone bunuh diri lah. Apa kemudian nek dia mati terus koncone nanti bangkit lagi dari kubur? Kan enggak masuk akal gitu loh. Makanya saya pas baca ini astagfirullah gitu kan. Termasuk yang pernah mungkin saya ceritakan kan waktu Ramadan yang lalu ini. Ada anak muda umur 19 tahun mahasiswa, laki-laki gitu. Mider gitu pakai motor Grand Honda. Kayak pitik memeti gitu. Memeti itu mau bertelur gitu. Nyari tarangan, muter seluruh. Benra dikira atau biar nggak dicurigai dia adalah dia macak sebagai laki-laki, dia macak perempuan pakai daster, bengesan, bedaan, muter. Akhirnya ketemu di etane Mojo, itu ada Kretek Mojo situ, itu ada kios-kios itu. Ada kios yang nggak tertutup, bisa dia masuki, kios pinggir jalan, kios-kios liar itu pinggir jalan, masuki, parkir motor, parkir, gantung diri di situ. 19 tahun, anak muda laki-laki, kewarasan rumahnya. Coba, nggak tahu yang dipikir apa, saya belum ketemu itu, kenapa dia gantung diri. Maksudnya beritanya itu, sebabnya kenapa. Jadi saya mau ingatkan kepada diri saya, khususnya kepada kalian secara umumnya, bahwasanya hati-hati loh. Di sini kan dikatakan bahwasanya al-jarasu mazamiru syaitan. Lonceng itu seluruhnya setan. Begitu kamu lending-lending, ini konteksnya lonceng ya, setannya moro gitu.
atau kamu nyalakan musik, gitar, segala macam, moro gitu. Nah ketika moro, nah nggak tahu, kamu nanti mungkin dibisiki, wah macam-macam gitu. Minimal ya yang kemarin tempat saya jelaskan, kamu akan terjatuh pada perkataan-perkataan yang nanti kamu akan menyesali, karena di situ ada unsur syirik mahabbah. Misal cintaku hanya untukmu, hidup matiku untukmu. Ini harusnya dipersembahkan kepada Allah, tapi kamu ucapkan kepada manusia gitu. Aku rela mati untukmu, aku tercipta untukmu. Bahasa-bahasa seperti itu harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Minimal kamu akan terjatuh di situ. Nah, maksimal parah lagi nanti akan kemudian kita dihiasi dengan hiasan-hiasan yang nggak penting, sampai akhirnya kemudian kita akan terjatuh pada dosa yang sangat besar, bahkan kemudian melakukan kesalahan yang sangat besar. Allah taala alam. Yang ke-11, apabila ingin melaksanakan safar untuk melaksanakan haji bersama salah satu istrinya, di sini lebih dari satu nih Mas Eko. Maka jika ia punya lebih dari satu, ia mengundi di antara mereka. Siapapun yang terpilih ia keluar bersamanya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, bila Rasulullah SAW ingin safar, beliau mengundi di antara para istrinya. Siapapun yang terpilih ia keluar bersamanya. Inilah sunnah, apabila ingin safar bersama salah satu istrinya, maka mengundi adalah yang terbaik. Jadi kenapa kok diundi? Ini yang saya pahami ya. Kenapa kok diundi? Karena belum tentu berangkat lagi. Tapi nek misal Mas Eko istrine 4 terus di planning tahun ini karo istri pertama, sesuk tahun ngarep karo kedua, tahun ngarep ini karo ketiga, tahun ngarep ini karo keempat, itu lebih baik, ngoten ya. Jadi kalau kamu istrimu banyak, maka nggak usah diundi, diurut ke ora apa-apa, atau mengundi urutannya gitu. Tapi kalau kamu benar-benar pengen mangkat hajinya cuma sekali-kalinya ini dan belum tentu tahun depan atau kedepannya lagi berangkat, atau benar-benar kamu yang nggak mau berangkat lagi, lah itu silakan kamu undi, yang keluar gitu yang kamu nemenin kamu, sisanya ya berarti ya nggak naik haji, karena dia butuh mahram. Artinya kalau mau naik haji kamu harus carikan mahramnya, apakah adiknya, apakah bapaknya, ataukah pamannya. Aku semoga haji sekarang kamu kata orang pakmu tak bayari ya gitu ya, sebagai laki-laki. Tapi kalau dalam konteks misal bisa memungkinkan untuk digilir, ya, saiki sing mangkat sing paling tuwek sih, mergone engko rong karon tahun ngarep umure jek enek gitu kan, barangkali kok istri pertamanya selisih umure 25 tahun gitu kan, nah dijak mangkat sih gitu kan. Nah nanti yang kedua sing rada nom selisih 21 tahun gitu kan, nah mangkat neh gitu. Wong ganteng gak milih to, milih yang tua-tua yang suge-suge. Ya. Yang ke-12, dianjurkan agar keluar melakukan safar pada hari Kamis di permulaan siang karena perbuatan Nabi SAW. Ka'ab bin Malik berkata, jarang sekali Nabi SAW keluar bila melakukan safar kecuali pada hari Kamis. Dan beliau SAW mendoakan kepada umatnya agar mendapatkan berkah di pagi hari. Beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah berkah kepada umatku di pagi harinya. Nah, dalam konteks ini, ketika konteksnya haji dari Indonesia nggak memungkinkan. Kenapa? Ya karena saya jadwale. Jadwale kok diberangkati dino Senin, aku pengennya nyunah mangkat dino Kamis ya, mangkat dhewe nglangi gitu kan. Nah, maka ini yang harus dipahami ya, jangan sampai kemudian kita aneh-aneh. Tapi kalau memungkinkan kamu punya jet pribadi berangkat dhewe sebagai undangan dari Raja Saudi Arabia, ya silakan gitu kan. Pokoknya aku ingin nyunah mangkat dino Kamis, ya silakan ya. 13, dianjurkan agar membaca doa keluar rumah. Ia membaca saat keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Ini kalau yang ini Allahumma inni a'udzubika min an udilla au udolla, an azilla au uzilla, an adlima au udlima, an ajhala au yujhala alayya. Ya, jadi ini tambahannya. Jadi selain bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ini ada tambahan. Teks Arabnya enggak ditulis. Yang ke-14, disunahkan berdoa dengan doa safar apabila menaiki tunggangan dan mobilnya atau pesawat atau kendaraan lain dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali takbir. Kemudian nih subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi senajan kamu itu pinter naik mobil, pinter naik motor gitu, maka doa ini agar kemudian kamu enggak termasuk orang-orang yang sombong. Nah, di sini kan dikatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza,
Maha suci Allah yang menundukkan buat kami kendaraan ini, wa ma kunna lahu muqrinin, dan kami itu enggak punya kemampuan untuk melakukan itu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kami kepada Rabb kami ya kan, nanti akan kembali. Ini doa intinya ini, kemudian ini ada tambahannya yang panjang. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza wa atwi anna ba'dah. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abil mandori wa su'il munqalibi fil mali wal ahli. Wa idza raja'a fis safari, dan apabila pulang dari safarnya apa ini? Qala hunna wa zadahunna, maka bisa mengucapkan tadi, kemudian ada tambahannya aibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun. Jadi sama kayak di atas ada tambahan ini. Aibun, kembali, taibun, bertobat, abidun, kembali menjadi hamba yang beribadah menyembah kepada Allah, lirabbina hamidun, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15, disunahkan agar ia tidak melakukan safar sendirian. Ini ya, jadi kalau dolan jangan sendirian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil wahdah ma'a'lama ma saro ma'a'lamu ma saro raqiban bil lail wahdah." Sekiranya manusia itu tahu dalam kesendirian itu ada apa, seperti yang aku lihat, maka mereka nggak akan mau jalan sendirian. Ya. Nabi SAW bersabda lagi, ar-raqibu syaitan. Ya. Satu orang yang bertunggangan adalah setan. War-raqibani syaitani. Dua orang adalah dua setan. Wassalasah rohbun. Dan yang ketiga adalah rombongan. Ini saya nggak paham maksudnya apa. Yang saya tahu, ya toh, orang kalau sendirian itu dia akan mudah digelincirkan oleh setan. Sebagaimana kambing yang terpisah dari terpisah dari kumpulannya, itu mudah untuk diterkam sama serigala. Makanya dalam bersafar, kalau memungkinkan, itu bawalah teman atau barenglah sama teman. Apalagi ketika perginya jelas-jelas ke tempat-tempat yang bahaya, yang penuh fitnah. Mau kemana Mas Angga? Mau ke sini. Itu melewati daerah-daerah misalnya pelacuran, misalnya itu bawalah teman. Ya, karena ya setan itu akan terus menggoda manusia sampai manusia itu tercebur dalam dosa, bahkan kemudian naudzubillah ya, kekafiran, kemusyrikan dan seterusnya. Yang ke-16, orang-orang musafir mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin. Jadi kalau sudah berdua angkat sebagai pemimpin, untuk lebih menyatukan mereka, menguatkan kesepakatan mereka, memperoleh tujuan mereka. Nabi SAW bersabda, "Idza kharaja salasah fi safar falyu'ammiru ahadahum." Apabila kemudian kalian keluar, tiga orang, maka hendaklah mengangkat salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Itu motornya sudah keluar loh, dibantuin. Kemudian yang ke-17, nanti kita sampai 20 aja. Apabila orang-orang yang musafir singgah di suatu tempat, dianjurkan akan bergabung satu sama lain. Ya, jadi jika memungkinkan nih, kamu udah bawa dua, ketemu lagi sama yang lain dua, janjian, kesini kumpul bareng. Ya, maka itu bagus. Jadi misal kayak jamaah haji nih kan, mereka dari mana-mana ngumpul di embarkasi, nah, baru kemudian diberangkatkan bareng-bareng. Jadi bersyukur ya kita ada di negara yang kemudian mengatur sedemikian rupa para jamaah hajinya. Soal ada kekurangan sana sini itu yes, dimaklumi aja lah sebagai sebuah kekurangan, dan insya Allah pemerintah juga akan selalu memperbaiki keadaan itu. Tapi yang saya dengar ya dari orang-orang yang dulu sama sekarang itu jauh lebih baik daripada zaman dulu. Nah, jadi bersyukur, makanya saya tuh sedih kalau ada orang ngomong Indonesia negara kafir gitu kan. Itu nek tak balik gitu kan. Kamu nek ngomong negara kafir, padahal kita tuh gak boleh tinggal di negara kafir. Kamu harus pindah dari sini. Ngono yo ora iso jawab gitu. Makanya yang harus kita pahami adalah jangan memudahkan mengatakan kata-kata seperti itu. Kalau sampai kamu ketemu orang-orang seperti itu, nek saran saya jangan deket-deket. Bahaya. Kalau nanti otakmu berubah, kamu bapakmu masih sholat, buat kafirkan juga.
Para sahabat Nabi SAW apabila singgah di satu tempat, mereka berpencar di berbagai tempat. Maka Nabi SAW bersabda, innama tafarraqakum fi hadhihi sa'ab wal audiyah innama dzalikum minasyaiton. Sungguhnya pemisahan kamu di lembah-lembah dan jurang ini adalah syaitan yang memisahkan. Innama tufarriqukum yang memisahkan kalian itu syaitan. Jadi syaitan itu senang banget orang yang sendirian. Makanya menyendiri kalau nggak ada hal yang penting itu bukan perkara yang baik. Makanya saya tuh suka aneh itu. Orang tuh ngaji tapi nggak mau bergaul sama orang. Masuk kamar dewean gitu, mengunci diri, nggak mau ketemu orang gitu. Iki gak ngopo gitu. Ya aku kan menghindari fitnah orang. Yo iya, tapi masuk ngono-ngono juga, ngono banget gitu loh. Sampai ada hari raya Idul Fitri itu keluarga besar pada datang nang jero kamar itu. Ngopo gak? Ya nek ngantuk silakan lah, tapi kalau nggak ada sebab, malah sebabnya menghindari saudara ya jangan. Ya, itu bukan perkara yang betul ya. Ngaji itu menghasilkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik dilihat dari pergaulan. Kalau orang khawatir kena fitnah, maka perkuat dengan ilmu agar kemudian kita bisa terjaga dari fitnah, bukan malah semata-mata menjauhi fitnah akhirnya wegah kumpul karo wong. Nah, nanti lucu nih orang-orang kayak gitu apa nek mati ya ora iso mlebu kuburan dhewe ya kan, nganggo kain kafan dhewe kan ya ora iso. Nah, maka jangan kita kemudian baru ditemui orang ketika kita mati, karena orang yang nemui kita dalam kondisi kita mati pun mereka belum tentu mau memuliakan kita kalau kita selama hidup gak memuliakan mereka gitu loh. Ya, memuliakan di sini maksudnya piye? Ya maksudnya menggauli dengan baik itu, bergaul dengan baik gitu. Ya, ngobrol sing apik srawung gitu. Apalagi saudara. Setelah itu mereka saling bergabung satu sama lain sehingga apabila dibuka satu pakaian atau tikar untuk mereka ini saya sudah cukup. Ngumpul, enggak boleh sendiri. Termasuk di masjid. Nah, kalau ada kamu masuk masjid ada orang jamaah melu, jangan bikin jamaah sendiri. Itu nanti ada larangan khusus ya. Berjamaah atau mendirikan jamaah baru ketika ada jamaah yang lain. 18. Apabila singgah di satu tempat di dalam perjalanan atau yang lainnya dianjurkan baca doa yang diwakilkan Nabi SAW. A'udzu bikalimatillahi ta'ala min syarri ma khalaq. Jadi ini minta perlindungan dari setan lagi gitu kan, dan semua makhluk-makhluk yang jelek. Apabila ia baca doa tersebut maka tidak ada yang membahayakannya hingga ia meninggalkan tempat itu. Nah, ini bisa dibaca tiap hari, ini termasuk zikir pagi dan petang juga. Kemudian yang ke-19 ya, dianjurkan agar baca takbir di dataran yang tinggi dan tasbih di dataran yang rendah. Nanti ketika naik takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, turun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jabir radhiyallahu anhu berkata, bila kami menaiki dataran tinggi kami baca takbir, dan apabila menuruni lembah kita bertasbih, dan mereka tidak mengangkat suara mereka saat membaca takbir. Itu orang bungok-bungok ya. Jadi zikir yang santai aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, arbi'u ala anfusikum ya. Irbi'u ala anfusikum, kasihanilah dirimu. Fa innakum la tad'una asammu wala ghaiban. Kamu enggak sedang berdoa kepada Rabb yang tuli dan tidak pula yang ghaib. Ghaib di sini maksudnya enggak ada. Ada. Nek ghaib dalam artian kita enggak lihat iya, tapi kalau secara keberadaan Allah itu enggak ghaib, Allah itu ada. Innahu ma'akum, Allah menyertai kamu. Innahu sami'un qarib, sungguhnya Allah itu maha dekat dan maha mendengar. Maka dalam konteks ucapan Nabi SAW ini harus dikoreksi gitu. Koreksi buat kita yang suka dikir jamaah ini. Ya, la ilaha illallah, bareng-bareng gitu. Enggak perlu kayak gitu, karena ini loh. Fa innakum la tad'una asammu wala ghaiban. Kamu tuh enggak sedang berdoa pada Rabb yang tuli dan bukan Rabb yang ghaib, yang enggak ada, sehingga kamu harus teriak-teriak. Innahu ma'akum, Allah menyertai kamu. Innahu sami'un qarib, Allah itu maha dekat, maha mendengar. Ya. Baik, dalam sebuah ayat dikatakan kok aku tadi lupa ya. Ya itu bisa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu bisa. Tapi ada ini tadi ingat. Wadhkur rabbaka tadarruan wa khufyatan wa duna jahri minal qaul. Nah, itu lebih pas ya. Kalau tadi juga bisa.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ini menjawab qaribnya ini gitu kan. Nah, menjawab qaribnya bahwasanya kalau kalau umatku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku itu dekat itu bisa menjawab qaribnya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah ini loh. Kenapa kita nggak boleh kenceng-kenceng ini? Kan di sini dikatakan kamu tidak sedang berdoa pada Rob yang tuli atau yang gaib. Itu ayatnya wadzkur rabbaka tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala tadarruan, merendahkan diri, wa khufyatan, dan penuh rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan tidak kenceng-kenceng, wa dunal jahri, dan tidak perlu dijaharkan, minal qaul, dari perkataanmu, dari ucapanmu, dari zikirmu. Enggak usah kenceng-kenceng. Ya, biasa aja gitu loh. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nanti ada orang yang udah ayatnya cetoh, hadisnya cetoh, tetap ngeyel. Lah bukankah ada hadis yang lain yang menunjukkan kalau para sahabat itu setelah sholat zikirnya bergemuruh sampai terdengar di luar. Bergemuruh itu karena dikira alon, tapi kemudian ketemu wong okeh, terus jadinya banter krungu saka jobo. Bukan kemudian mereka dipimpin satu orang gitu loh, ya. Bukan kemudian ada yang mimpin itu. Terus pokoknya ketemu wong ngeyel ya gitulah. Padahal ini jelas dikatakan loh, kamu nggak sedang berdoa sama Rob yang tuli gitu. Ya. Terakhir ya untuk pagi hari ini, 20 dianjurkan baca doa saat memasuki perkampungan atau kota, bahkan yang membaca saat melihatnya. Ya. Jadi doanya Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna. Ya Allah, Rabb 7 lapis langit yang dinaunginya dan Rabb 7 lapis bumi yang dipikulnya, wa rabbas syayatini wa ma adlalna, dan Rabbnya para setan dan yang mereka sesatkan. Jadi setan itu menyesatkan makhluk, itu juga Robnya itu ya Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbar riyah wa ma dzaraina, dan Robnya angin dan wa ma dzaraina, dan apa yang kemudian ditiupnya, dibawanya. As'aluka khaira hadhil qaryah, aku minta kebaikan kampung ini, wa khaira ahliha, dan kebaikan penduduknya, wa khairu ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung dari kejelekan kampung ini, wa syarri ahliha, dan kejelekan penduduknya, wa syarri ma fiha, dan kejelekan apa yang ada di dalamnya. Ya tentu kalau ini konteksnya Mekah Madinah, insya Allah yang saya tahu ya nggak ada kejelekannya, atau minim sekali kalau misal ada. Dan biasanya kalaupun ada itu yang melakukan wong luar gitu. Wong luar, bukan orang dalam situ ya. Jadi saya pernah sholat itu di Masjid Nabawi itu, orang-orang India itu berantem sampai guyur-guyuran teh panas itu. Wah luar biasa jahilnya gitu. Nah, termasuk kemarin saya ngisi kajian di mana gitu, itu ada seorang bapak-bapak yang dulu pernah haji tahun 2005 atau 2008 cerita temennya itu satu plotter itu berangkat suami istri ya, sampai sana berantem pulang ke Indonesia cerai gitu. Ya makanya justru yang bikin ruwet atau bikin kacau itu orang-orang dari luar. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan wala rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan melakukan yang rofas tuh omongan-omongan jorok, pornografi, mesum-mesum gitu kan. Sampai ada, mungkin saya sudah cerita kemarin ya, orang bawa tua gitu yang dia ngomong, wah iki wonge ayu-ayu, aku ya sanggup ngayahi gitu kan. Akhirnya malah ora iso mlaku gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini tuh jangan terucap di sana. Kemudian wala fusuk, jangan berlaku hal yang fasik, ojo ngerokokan, ojo dangdutan. Ya, kurangi, ditinggalkan kalau perlu. Jadikan sarana haji itu sebagai sarana pertaubatan, jangan kemudian malah menjadikan itu sebagai tempat kemaksiatan di sana meneh gitu kan. Biasa, dan itu nanti jadi kebiasaan. Kalau di Indonesia biasa nyawer ning kono ya geger arek nyawer sapa gitu kan. Yang di Indonesia biasanya main gaple rono ya sangu gaple gitu. Hal-hal seperti ini harus kemudian dihindari ya. Maka insya Allah kalau di Mekah Madinah itu minim hal-hal seperti itu. Baik, ini akhir dari pertemuan kita. Insya Allah besok kita lanjutkan jika Allah mengizinkan. Ya, kita mulai besok di poin 21. Kita masuk ke sesi tanya jawab, barangkali ada pertanyaan.
Dari Fulan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah saya telah meninggal dunia. Ayah saya anak tunggal karena ditinggal mati bapaknya dari masih bayi. Ibu almarhum bapak saya menikah lagi dan punya 5 anak. Nanti itu saudaranya 5 ya, 6 bersaudara. Harta dari kakek saya menjadi warisan ayah saya. Sekarang ayah saya meninggal. Kami 3 saudara laki-laki semua. Sekarang adik ayah saya minta warisan dari harta bapak saya. Mereka lain bapak. Katanya jatah ibunya yang sudah meninggal dunia. Apakah saudara tiri dari ayah berhak atas warisan tersebut? Nah, jadi ketika ayahnya meninggal, ya, ini yang dapat warisan adalah si anak sama ibu. Nah, itu harusnya dibagi dulu di situ. Anak yang tadi loh, anak pertama tadi. Nah, kemudian jatah ibu itu nanti dibagi lagi orang 6. Nah, orang 6 itu siapa? Ya 1 anak yang sama ayahnya, kemudian yang 5 ya saudara yang 1 ibu gitu. Jadi urutannya kayak gitu. Nah, ini berdasarkan informasi ini. Kadang tuh saya kalau ditanyai soal waris gini, saya kasih formulir. Ini loh formulir isinan gitu. Jadi nanti detail anggota keluarganya. Saudara bapak ada berapa, saudara ibu ada berapa, bapaknya bapak ada enggak, ibu ada enggak, kakek ada enggak, nenek ada enggak, bapak itu istrinya berapa. Jadi enak. Kalau kayak gini tok ya jawabannya tadi. Jadi pas bapaknya meninggal, itu warisan itu haknya anak yang tunggal tadi sama ibunya. Nah jatah ibunya ini karena ibu meninggal, maka ini dibagi lagi dengan anak yang 1 plus 5, 6 gitu. Nah, cuman kan kalau dijawab gini nanti tiba-tiba datang ini saudaranya ibunya atau mungkin ibunya gitu. Wah aku kok ora digeki teko Ustaz ra cetoh. Nah ini yang kadang tuh akhirnya kayak gini nanya di WA atau di apa tak kasih form gitu. Ada yang nanya kasih formnya ya ora diisi gitu ya. Jadi di kajian tuh nanya cerita kalau berantem bermasalah dengan saudaranya gini tak kasih formulir itu. Ngono ya ora diisi gitu ya Allah gitu. Ini tinggal ngisi, nanti saya yang jawab, nanti tinggal ditonton di sini sampai enak. Nah selanjutnya, saya perempuan sudah menikah, sampai saat ini tidak punya anak. Ya. Sebelum nikah saya sudah punya harta berupa rumah, mobil, tabungan. Tanah tempat rumah saya dibangun adalah pemberian ibu saya. Sudah menikah, saya dan suami tinggal di rumah saya. Suami pernah menikah sebelumnya dan punya 1 anak. Karena saya punya penghasilan sendiri, maka suami saya sangat pelit. Dia hanya memikirkan kebutuhan anaknya. Saya punya pekerjaan dengan gaji bagus. Sesudah menikah jumlah harta saya bertambah. Tapi itu semua dari penghasilan sendiri, bukan dari pemberian suami. Satu-satunya pemberian suami adalah emas mahar. Iya ya, pengen dari bujung ini gimana? Rasa ngopeni ya. Pertanyaannya, saya punya 4 orang saudara perempuan yang sangat baik dan kami 5 bersaudara perempuan. Wah, itu apa kan? Ini mau pertanyaan yang dia kan. Dan ibu saya juga masih hidup. Apakah boleh saya wariskan seluruh harta saya untuk mereka? Karena saya tidak mau harta saya jatuh ke suami saya saat saya meninggal. Bagaimana hukumnya? Enggak boleh ya. Jadi hak suami adalah ahli waris juga. Jadi kalaupun dia pelit, dia tetap punya hak waris. Nah dalam konteks ini, istri ini ridho apa enggak dengan kondisi suaminya itu? Kalau ridho, ya sudah, itu perjalanan hidup yang harus dijalani. Tapi kalau enggak ridho, ya sebaiknya diajukan gugatan cerai saja. Karena suami ini tidak menjalankan kewajibannya memberikan nafkah. Nafkah itu ada nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir itu ya terkait dengan materi. Adapun nafkah batin itu terkait dengan hubungan seksual dan juga pendidikan. Pendidikan di sini yang ngajari istrinya, membimbing istrinya. Maka kalau suami tidak melakukan kewajibannya, maka istri yang tidak ridho bisa datang ke pengadilan menuntut kepada penguasa atau menuntut kepada hakim untuk minta cerai. Nah, itu namanya khulu'. Nah, nanti dipisah dari suami yang seperti itu. Ini punya hak. Artinya kalau hak ini nggak dilakukan atau hak ini nggak diambil, ya berarti yang bertanya ini ridho. Nah, karena ridho ya sudah jalani. Nah nanti kok misal mati ya suami dapat warisan, cuman anak tirinya itu nggak dapat gitu. Ya, jadi jangan kemudian karena kebencian kemudian hak orang nggak dikasih. Nah, maka ini suaminya ini, ngaran saya suami ini bodoh gitu loh, udah punya istri sebaik itu kok kemudian disia-siakan. Padahal istri-istri yang punya penghasilan banyak gini, ini kamu nafkahi seadanya, itu tak kira sudah mau gitu loh. Jadi misalnya kamu punya istri yang nggak kerja, itu dia pasti akan nuntutnya sesuai kebutuhan.
Misal kebutuhannya sebulan 3 juta ya, bentar 3 juta. Tapi begitu istrimu udah punya penghasilan, kamu tinggal bilang dek adanya segini gitu. Dia tak kira sudah ridho. Jadi wanita itu sebenarnya bukan, yang saya tahu ya, itu bukan soal, apalagi yang punya penghasilan ya, itu bukan soal jumlahnya, tapi soal bagaimana seorang suami atau seorang laki-laki itu menghargai mereka, atau nguwongke lah kalau bahasa Jawa ini, nguwongke dengan tetap memberikan itu. Dan seorang laki-laki harusnya menjadikan itu sebagai bentuk harga diri dia, malu lah jadi laki-laki kok dinafkahi ya. Makanya ketika ada laki-laki yang belum nikah, tak tanya kapan nikah atau mau dicarikan seperti apa, dia bilang nyari yang bisa menghidupi saya gitu. Saya mundur gitu, boleh ODW gitu kan. Karena ya kalau sampai tak carikan, itu sama saja saya membuka pintu kedoliman ya kepada istrinya, kepada dia sendiri gitu kan. Kalau saya nggak mau ya, wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, membaca takbir di setiap tempat yang tinggi, apakah ketika naik tangga juga termasuk? Ini konteksnya safar ya, safar. Nah, ketika konteksnya safar, maka hadis itu konteksnya safar, maka diterapkan dalam konteks safar. Kalau konteksnya tangga rumah atau mungkin manjat pohon itu kan, saya nggak ketemu penjelasan ulama yang menganjurkan membaca itu ya. Wallahu ta'ala alam. Dan selanjutnya, bagaimana cara bertaubat jika dulu pernah menikah tanpa restu orang tua atau wali? Nah, maka ini konteksnya yang bertanya laki-laki apa perempuan. Kalau konteksnya laki-laki, nikahnya tetap sah. Maka tinggal dicek lagi dulu nggak direstui kenapa. Kalau nggak direstui karena misal ya istrinya ini orang miskin atau anak orang biasa-biasa aja, maka dia nggak salah. Karena nggak salah maka nggak usah minta maaf. Cuman memperbaiki hubungan itu perlu, gitu ya. Nah, tapi kalau kemudian konteksnya ini wanita, nah kalau tidak direstui orang tua lah, yang nikahkan dulu siapa? Kalau yang nikahkan dulu wali yang lain, maka nikahnya sah. Kalau yang nikahkan dulu ustadz, ya, maka nikahnya nggak sah, dia harus nikah lagi. Ustadz yang nggak ada hubungan apa-apa gitu loh. Kamu kalau di situ kan ada Pak Sugiarto itu kan, itu teman saya katanya nanya, katanya untuk daftar tok 3 yuta. Urung karuan ketemu jodoh nih gitu kan. Engko nek nganti nikah njaluk meneh deh gitu. Nah, maka yang harus kita pahami, ini kalau konteksnya yang bertanya adalah perempuan, maka yang nikahkan siapa? Yang nikahkan ustadz, maka nikah nggak sah. Dia harus nikah ulang, nikah lagi gitu kan. Dengan orang yang sama, ya terserah mau orang sama mau orang lain gitu kan, terserah. Tapi yang jelas nikahnya nggak sah. Nah, kemudian kalau yang nikahkan walinya, misal yang nikahkan adik bapaknya atau kakak bapaknya atau kakaknya sendiri yang laki-laki gitu, maka pertanyaannya, kenapa kok nggak bapaknya? Oh, ternyata bapaknya nggak ridho karena misal calon suaminya jenggoten gitu. Bapaknya nggak seneng sama orang jenggoten. Atau bapaknya punya calon sendiri, temennya main judi misalnya gitu. Nah, ini anak perempuan ini tetap nggak ridho ya. Dia nggak dosa kalau dalam konteks itu. Walinya yang mewakili ya bener nggak salah gitu. Nah, tinggal diperbaiki hubungan setelahnya gitu ya. Jadi cara bertobatnya ya dilihat case-nya masing-masing ya. Maka kalau pertanyaannya ini detail, nah enak jawabnya. Tapi secara umum kayak gitu ya. Kita lihat kasusnya masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup untuk pagi hari ini. Ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita diskusikan dalam tanya jawab. Kurang lebih saya mohon maaf. Alaikum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.